Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard wa iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat yang ke-21. Terjemahannya sebagai berikut: Sabiku, berlomba-lombalah atau bersegeralah kamu semua kepada maghfirah, kepada ampunan Allah, itu ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan surga arduha yang luasnya ka'ardis samai wal ard, seluas langit dan bumi. Wa iddat, disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dzalika fadlullah, itulah dianya fadlullah, karunia Allah, yu'tihi may yasha, yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dalam urutan kajian bersambung setiap subuh sepanjang Ramadan yang ada di jadwal saya, pada pagi hari ini masuk kepada bersegera atau saling berlombalah untuk meraih ampunan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan dan bulan pengabulan doa. Itu pagi hari ini sebagai dasar dan sebagai dalil kajian kita, ayat yang telah kita baca tadi, surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 21. Mari kita pahami. Sabiqu, di sini diterjemahkan berlomba-lombalah kamu. Kita lihat dalam terjemahan yang lain bunyinya bersegeralah kamu. Hampir mirip dengan surat Ali Imran, sari'u ila maghfirah. Kalimatnya sebetulnya berbeda. Kalau sari'u menyuruh kita untuk cepat-cepat, nanti terlambat. Kalau bahasanya biko talambe tertutup biko pintu ampunan. Pintu ampunan Allah tertutup ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, atau ketika siksa sudah datang, atau ketika matahari sudah terbit di tempat tenggelamnya. Kalau itu yang ditunggu-tunggu, baru akan taubat, baru akan minta ampun, terlambat sudah. Untuk itu sari'u. Dalam surah Al-Imran, sari'u, bersegeralah. Sebelum datang masuknya pintu ampunan atau pintu taubat itu tertutup atau ditutup.
Kalau dalam ayat yang kita baca ini sabiqu, dari sabiqu nanti menjadi musabaqah. Sabaqah yusabiqu. Nanti ujungnya musabaqah. Musabaqah adalah berlomba. Berlomba, berpacu, bersaing untuk saling mendahului, bermusabaqah. Nah, musabaqah cok terdengar di kita ke Quran ujung, musabaqah tilawatil Quran. Jadi dalam kata-kata sabiqu ila maghfirah di Quran terjemah yang ada di atas meja, di sini diterjemahkan berlomba-lombalah. Dalam kata tafsir yang kita cari sikau, seakan kita ko berada di sebuah lapangan pacuan atau di gelanggang untuk bersaing memperebutkan sesuatu. Capek menepek, lalai ketinggalan. Kalau di gelanggang ambacang, berputar-putar lenong-lenong kudo, memperebutkan trofi misalnya, atau piala bergilir. Nah, sekarang piala bergilir atau trofinya namanya maghfirah, cek tu jannah, medali cek piala cek. Maka dilepas kita, dilapih lah. Dilapih kita, nangka kalian para buikan kira-kira begitu adalah maghfirah dan jannah. Di bulan Ramadan kok. Kalau bulan Ramadan kan namanya bulan maghfirah, bulan ampunan. Man sama Ramadana atau man qama Ramadana. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan siapa yang mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadat-ibadat, ghufira lahu, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Bahkan Ramadan itu sendiri penghapus. Ar-Ramadanu ila Ramadan mukaffirah. Ramadan ke Ramadan bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah, mumpung ko bahasa kaminya tarago barang murah. Diskon dapat lo barang rancak buatan luar negeri dawa ke-7 iti lai cepet lah. Jadi mumpung masih bulan Ramadan, merugilah orang sebana-bana merugi. Ramadan bulan ampunan, lapih Ramadan dan dosanya tidak diampunkan juga, itu merugi orang. Raghima anfu rajul, merugilah orang tu. Tiba di mangaleh jadi kebalabo pokok nanti makan. Mudiak barenggo ile barenggan sangko balabo pokok tamakan. Maknanya sabiku itulah sabiku, berlombalah, berpaculah, saling dahulu mendahululah untuk meraih ampunan. Bagaimana cara meraih ampunan Allah? Ingat, tidak ada kerugian yang lebih hebat daripada kerugian tidak dapat ampunan. Sebab orang kalau dah dapat ampunan, itulah kerugian yang paling hebat. Tiba di akhirat nanti tidak layak mendapat rahmat. Pasti berujung nanti di kesengsaraan, di penderitaan, azab. Itulah doa Nabi Ibrahim, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pasti sungguh kami termasuk orang yang merugi
kalau engkau tidak beri ampun kepada kami. Ya. Jadi bersegeralah, berlombalah, berpaculah, bersainglah untuk memperebutkan ampunan Allah. Maknanya adalah ya sabiqu ila sababi maghfirah. Berlombalah, berpaculah, bersainglah untuk mengerjakan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dengan itu kamu mendapat ampunan. Pertama, perbanyaklah istighfar dan tobat. Lalu perbanyak amal saleh dan ketaatan, ibadat-ibadat dan perbuatan-perbuatan baik. Andaikan nanti ditimpa musibah, sabarlah, karena itu pun dapat menghapus dosa. Intinya berlombalah meraih ampunan Allah, artinya berlombalah mengerjakan hal-hal, perbuatan-perbuatan termasuk ucapan-ucapan yang apabila itu dilakukan kalian atau kamu atau kita mendapat ampunan Allah. Sabiqu ila sabab. Berlombalah untuk meraih sebab-sebab yang akan mengantarkan kamu kepada ampunan Allah dan yang akan mengantarkan kamu masuk surga. Untuk itu penting berilmu. Orang kalau tidak berilmu, baranya no semangatnya untuk mengamalkan, mengerjakan, memperbuat, mengucap sesuatu, ujungnya sesek. Ujungnya sesek. Kalau kita disuruh sebelum beramal, sebelum berbuat, sebelum melakukan tindakan apapun, ya berilmu dulu. Apa yang akan diilmu, ya bagaimana kita cara mendapat ampunan Allah, itu diilmui dulu, dipelajari. Perlu kita membaca, perlu mendengar, perlu bertanya. Aku nak duduk di majlis ilmu. Kan gitu cara memperoleh ilmu. Hadiri kajian. Karena bisa jadi ada orang ko semangat amalnya tinggi tapi semangat berilmu no ndak ada waktu kurang. Yang ketujuhnya beribadat sen so saja. Beribadat kalau nak mengaji, kalau ka ta'lim, kalau ka membuka kitab buku tafsir dan hadis ndak. Nyok kompe se, kompo berdoa, kompe zikir, kompe salat. Kan? Nampak lu berjalan, suntuk sebab jalan, entah batu jalan, entah salah, tak peduli ya. Itu bahaya. Menaku sebab jalan. Kalau iyo jalan, ditempuhnya, tapi tak mau juangnya. Itu bahaya berilmu tanpa amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmulah dulu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Atau masa bagaimana kita agar berdapat memperoleh ampunan Allah? Tentu mengerjakan sebab-sebab yang akan bisa mendapat ampunan. Bagaimana supaya kita sampai nanti ujung perjalanan kita ke surga? Tentu kita juga harus mengetahui apa-apa saja yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan. Andaikan kita berpacu, dan kita berpacu lagi di garis wajah. Ada orang kesinan pacu ke bariyah melenceh. Itu sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Di antaranya tentu dengan banyak-banyak mengucapkan istighfar. Itu antara lain. Bahkan istighfar itu sendiri pun harus diilmui oleh anan istighfar. Kemarin bagi kita yang rutin mengikuti kajian subuh, ya kita kemarin mempelajari itu syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bagaimana mestinya kita istighfar. Pertama, ya kita pahami anan istighfar loh kan. Ilmui dulu anan istighfar. Yang kedua, bagaimana kita beristighfar. Kalau tidak beristighfar banyak kita. Tentu ikut nak kita sabut, nak kita ulang, nak kita baca oleh. Pentingkah kita mari ampunan? Tak ada nak sepenting itu doh. Karena lah mati pun orang
tetap kita mintakan ampun kepada Allah. Doa salat jenazah itu kami mintakan ampun kepada Allah. Tak ada doa lain dah. Ya Allah, masuk kalanya ke surga nak mantun awal tu dah. Terima amal ibadahnya. Tak begitu awal doanya. Awal doanya Allah maghfir lahu. Itu awal doanya tu. Sabuk dosa ko beban barik nan dibawa. Kau nak kepada mu dosa ko dengan wizrun atau jamaknya awzar. Beban barik nan dipikul. Apa supaya beban barik itu jangan barik dikurangi. Apa mengurangnya? Dilapihan, diletakkan, dibuang, dicampakkan. Caranya istighfar. Dosa ko namanya wizrun. Orang yang berbuat dosa namanya wazirun. Nah, dalam ayat la taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan mikul dosa orang lain. Itu barik baban yang tak terpikul. Bapa orang lain kau dipikul. Jadi supaya beban barik yang membarik kita cukup ringan. Kalau nak habis ringan, minta ampun. Yang kalau orang mati yang paling sangat dibutuhkannya adalah ampunan. Kerana tak bisa minta ampun lah. Kita masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk minta ampunnya, pergunakanlah. Lebih-lebih di saat bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu waktu terbaik untuk minta ampun, salah satunya ketika sahur di parak siang. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka pergunakan untuk minta ampun. Atau wal mustaghfirina bil ashar, mereka itu adalah orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur, kan itu waktu terbaik. Sebelum subuh masuk, salapeh gelapnya malam, namanya sahar. Di sahar itu kita bersahur dan bersuhur. Sahar ada sepanjang malam. Maka ya haruslah kita mengetahui lafaz-lafaz, ucapan-ucapan anak kita baca untuk meminta ampun. Banyak kalau kita ingin membaca, ingin menghafal atau ingin meminta, banyak kalimat-kalimat istighfar. Astaghfirullah itu nampak yang pendek. Kalau kecewa, lasa pendek itu dipendek orang juga dengan astaga kan. Nalah pendek, dipendek juga. Astaghfirullah. Pendek itu astaga. Itulah bolok-olok. Kalau pasan kita, alah doh jangan baca-baca astaga, jangan kau palo, jangan kalampun dosa, melamba dosa. Kenapa? Kita penggal lafaz yang agung itu kita penggal. Bang kita penggal, asal kata saya ghafara menjadi istaghfara. Kalau kita penggal menjadi astaga. Astaghfirullah astaga. Ini cocok penggal dosa. Lah sapendek itu dipoto orang pun tak baralo baca astaghfirullah. Barik nah. Itu keberhasilan setan dalam mempabarik kita untuk beribadah. Orang Nabi SAW sekali hanya duduk semua dia ikut. Nabi 100 kali beliau istighfar. Pada dosa beliau lah dijamin untuk diampuni kalau berdosa. Kalau bahasa kami sekali hanya mana kau? Duduk kau hanya sekali hanya duduk. Lebih 100 kali. Itu menunjukkan kepada kita beliau sendiri yang telah dapat jaminan masih minta ampun dan masih disuruh minta ampun. Wastaghfir li dzambik, minta ampunlah engkau yang Muhammad untuk dosamu sendiri dan dosa orang mukmin. Bukan beliau berdosa, tapi begitulah kita selaku hamba, dididik, diasuh, diajar. Balik kita ke ayat, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Kalau kita kok kecil orang wae berjalan sampai ke Bateh, Balaya sampai ke Puro. Nah, Bateh yu pulau kita tu Serugo. Bateh perjalanan panjang kita bahasa wakno Sarugo. Tu bahasa wakno Sarugo.
Kalau dalam Quran memang tidak ada sarugo tu, tulisan sarugo tidak ada pesawat. Terjemahan daripada jannah itu diurawak sarugo. Bahasa Indonesia surga. Kalau dulu namanya nirwana dulu namanya. Berjalan sampai ke Batih. Pulau tujuan kita adalah jannah. Jannatul Firdaus atau Jannatul Adanin atau Jannatul Naim atau Jannatul Ma'wa. Banyak nama-namanya. Itu akhir perjalanan panjang kita batihnya di situ. Aja sampai kita perjalanan kita tidak sampai ke Batih. Tidak sampai kepada pulau tujuan. Jadi untuk itu bermusabakah, sabiku, berpaculah, berlombalah, saling menduluilah, pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Karena orang kalau mati tidak bisa hanya minta ampun lah, tidak bisa. Kalau amalan salehnya masih bisa mengalir, namanya amalan jariah. Kalau ada kita punya amal jariah, berwakaf atau segala macam, atau ilmu yang kita ajarkan, atau wakaf, atau masjid yang kita bangun, atau air yang kita gali, atau yang lain-lain rintisan-rintisan. Tapi yang istighfar tidak bisa. Istighfar satu-satunya harapan kita menunggu orang mengirim. Kalau amal-amal saleh masih bisa. Kalau kita punya amal-amal saleh yang kita lakukan ketika dulu yang akan terus mengalir kepada kita, sebuah amal itu berupa amal jariah seperti wakaf, atau kita meninggalkan anak yang saleh, awalan salihan tarakah, atau masjid kita bangun, atau air yang kita gali, atau rumah-rumah yang kita tinggalkan untuk dihuni orang, atau parak-parak kebun-kebun yang kita tanam dahulu untuk generasi kita belakang. Ya tupai-tupai memakannya tetap mengalir ke bawah. Tapi nan dosa tidak bisa. Dosa tidak bisa. Kita minta ampun lah. Tergantung orang ni duit. Liam muahnya minta ampun kepada Allah tidak. Kalau liam muah beruntung kita. Seperti anak. Makanya dinasihatkan kepada kita. Kita nak punya orang gaib ke. Ambo rasa tidak ada kita tidak punya orang gaib. Minta punya orang gaib nak bertiga. Nabi Adam je. Itu memang tak ada orang gaib sama sekali. Kalau Hawa masih ada orang gaib. Nabi Isa masih ada orang gaib cik. Tapi Nabi Adam sebenarnya tak punya orang gaib. Ia tak perlu Nabi Adam baca doa Rabbil fili wali walidayya. Pinang kita ko perlu sangat bakti kita. Masih adakah bakti kita kepada orang gaib kita dalam meninggal? Jawapan Rasulullah lain. Hal baqiyah, adakah masih tersisa aku baktiku kepada orang tuaku? Rasulullah kata sahabat, na'am, ada. Istighfarlah. Bawalah ke dalam istighfar kita orang gaib kita. Kita baca Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabayani saghira. Sebab apa? Ya mereka tak bisa lah. Aku aja orang sudah mati langsung kita minta ampunkan kepada Allah. Bahkan ketika memejamkan mata minta balalak tu. Allah maafillahu kita baca. Itu yang dibaca Nabi kepada sahabat yang meninggal. Allah maafili Abi Salamah, karena yang meninggal itu Abu Salamah. Punya mata Allah maafillahu, Allah ampunkan dosanya. Salat jenazah Allah maafillahu. Ketika di pesaro Nabi nyuruhlah tu istaghfiru li akhikum, mintakan ampunan kepada Allah untuk saudaramu itu. Kenapa? Nyu butuh itu. Awak tarago alul mati gua. Kesempatan, peluang, waktu banyak sambuh. Hiasilah waktu-waktu kita dengan banyak istighfar di samping amal-amal lain. Kenapa? Karena setiap saat kita berdosa.
Di bulan Ramadan ko sen nga sen siguro na meow. Sin. Di bulan Ramadan ko sin na walaupun indu angkang setan lah babelenggu bakabe tetap kita ada berdosa sebab kita punya nafas su. Dua ko nan selalu mengajak kita untuk berbuat dosa. Setan dengan aparatnya, nafsu yang tak pernah kanyang-kanyangnya. Cik nak berkabik. Induk angkang setan, namanya maradatul jin. Setan jahat, induk angkangnya berkabik. Tapi anak buah setan lebih. Itu menurut beberapa riwayat. Cuman serangannya tak terlalu kuat demi menghormati bulan Ramadan. Kalau berkabik dua masih ada orang buat maksiat. Tapi kurang. Nah, mumpung tarago kita masih hidup, sehat. Kalau kata Nabi kan, pelarolah na limo, jagolah na limo, ributlah na limo. Ana limo cakap tu kalau jaleh kita ikatan lima khamsan qabla khamsin. Na limo sebelum datang, na limo masuk duit sebelum mati, itu jale-jale. Masuk kaya sebelum miskin, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sampai. Muda tak ada di situ. Tak ada muda di negara. Muda sebelum tu tak ada. Ikolah lah nak bagaraman tak kebaraman sini tinggal. Lah kerimuh surang tinggal. Ilabi nan yang namanya muda tak boleh. Tinggal ambil le modal. Bahkan nanti le hampir habis lo, ada sihat. Ngacok mengecar. Kau nak unjuk ko lah tak habis. Unjuk mengatur lah mulai habis. Lah mulai habis. Beliau kan mulai habis. Mau nak menindian memang itu nah, habis. Ayah. Harapan satu-satunya hidupnya, ya, masih hidup itu harapan. Kalau waktu senggang banyak terbuang-buang, namun saya waktu senggang mau buang-buang. Itu nama sabiqu sari'u. Hampir sama kalimat tapi berbeda. Kalau sabiqu saling mendahului, bersaing, berlomba. Kalau sari'u ko kecil. Guru mu mengajar dulu sampai kini tak baca-baca setiap mengaji. Jangan cuy tiap jauh ke kanyang pulang petang je. Ada je berkolek-kolek je. Kalau kecil Pak Lurah kami ko pekan tinggal cik lain je. Pekan tinggal cik lain, awak bersantai-santai je. Dia tahu tiap jauh. Tiap jauh ke kanyang lain tahu. Pulang tu petang hari. Ipanggak ni kuah kadang kuah. Bahana kita mengajui nama lenggok-lenggok je. Capek. Jangan lenggok-lenggok je. Pakan tinggal cik lah ke cik Pak Lurah. Cik dia tinggal pekan tu lenggok-lenggok je. Kesempatan. Jadi itu sari'u. Cepat. Kalau sabiku, awak sedang di gelanggang. Tiba di apa namanya? Tiba di GP, nama motor GP ya. Kau lapnya lap terakhir kau. Lap terakhir. Putaran terakhir tinggal ya. Kalau tiba di buko namanya 100 meter ketinggal di buko ya, pecu buko ya. Carilah sekali-sekali pecu kudu kan. 200 ketinggal, 500 ketinggal pecu kudu internasional, 500 lagi apa-apa. Lah tu. Tiba 100 meter tinggal, ikuah 2 buah nudu. Malakak kudu supaya kudu ko capek. Namanya sabiqu ila maghfiratin wa jannatin arduha. Luasnya ardu ko sebenarnya lebar. Ardu lebar. Kalau panjang tulnya. Jadi ardu lebarnya. Cuman ulama banyak memahami ardu itu luas, dalam artian luas. Ada juga yang memahami hakiki, sedangkan lebarnya
lebar sarugo tu selebar langit dan bumi cik baru tu. Bagaimana kalau panjangnya? Ada juga yang memahami arduha ka hadis sama itu maknanya lah itu gambaran. Begitu sangat luas. Sehingga digambarkan langit dan bumi. Sebenarnya sarugo melebihi itu. Melebihi itu. Nah, itu hadis sama iwak. Uiddat kita capek ansih. Uiddat disediakan. Dari kata-kata uiddat ko ulama-ulama tafsir memahami berarti sarugo itu lah do. Lah disediakan. Kata-katanya kan fi'il madhi telah disediakan, berarti sudah diciptakan. Dan sarugo itu makhluk. Imana uiddat telah disediakan, telah dipersiapkan. Menyediakan, mempersiapkan itu jangankan Allah. Barangkali tidak ada orang tidak tahu baralik nago. Baralik makin kayo orang, makin memaci orang, makin gadang kaduduan orang tu. Barang kaduduan saya berada gadangnya. Kalau nyuka baralik ke pesta tu tanggung-tanggung persiapannya, tanggung-tanggung. Bahkan di satu negara ada nan jalan ko dicatirnya. Barang ndak temik di ini lamanya jalan catir. Itu makin gadang kaduduan orang. Tentu makin gadang sampai duduannya. Simpulan pada mempersiapkan untuk alik sehari. Bayang kan? Kini kau mempersiapkan Allah. Logika begitu. Allah sendiri yang mempersiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, beramal saleh. Dan Allah janjikan, wa'adallah, Allah telah janjikan. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi, Bashir, beri kabar gembira kepada orang beriman beramal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannah. Diperintah Nabi, seakan bunyinya, surga sudah aku ciptakan, sudah aku persiapkan sedemikian rupa. Untuk itu ya Muhammad, sampaikan kabar gembira. Bahkan dalam satu riwayat Allah panggil Jibril. Jibril, silakan lihat surga. Kau dalam satu riwayat wallahu a'lam. Perhatikan semua yang ada di surga. Lalu Jibril melapor. Yang Allah sebenarnya kan butuh laporan, Allah tahu. Laporan Jibril ringkasnya dalam riwayat itu, kalau begini ya Allah, pasti semua manusia masuk ke dalamnya. Tidak ada yang tidak ingin masuk. Tidak ada yang tidak ingin masuk. Kalau mangko keadaannya, jangan masuk. Lalu dipagarilah surga itu dengan berbagai macam hal-hal yang dibenci manusia, yang tidak disenangi manusia. Kedua lah hadis orang Minang, sarugo papagah duri. Ana mana? Betul apa ya? Sarugo papagah duri. Dipagari dengan hal-hal orang yang tak suka, ya benci, yang malih orang mengerajuannya. Itu mungkin banyak orang malih ke surau. Lari surau pun lari orang keluar. Ditampek nan terbaik orang dua nyaman tanang, lari capek orang keluar. Kalau istilah sahabat tu Nabi, warisan Nabi sekarang dibagi-bagian orang di musajid, lari orang keluar. Warisan Nabi ke? Quran cek, sunnah cek. Anak orang sekarang bagi-bagi warisan Nabi nyo lari. Kenapa begitu? Yang tadi jo. Sebab surga tu pagaduri, pagaranjau.
Pergi ke neraka, lihat. Kata Jibril, tidak ada yang akan masuk surga, tidak ada yang akan masuk neraka dengan Allah. Seangkat talak masuk neraka terkeko. Lalu dipagarilah neraka dengan syahwat, dengan berbagai macam hal yang disenangi, disukai, diingin, yang birai-birai sen orang sin, dan birai-birai sen orang. Itu makanya banyak orang dan biarlah kalau masuk neraka kemudian ya masuk neraka nah menjeleh gini je. Balik ke kerja pengkah, disediakan, dipersiapkan, wa'iddat khusus. Mari kita cari ayat wa'iddat li, pakai li kan, li wa'iddat lil ladina amanu billahi wa rusuli, wa'iddat dipersiapkan, disediakan, li untuk. Ada yang memahami itu spesial, taksis namanya. Memang sengaja bana Allah persiapkan. Bahkan di bulan Ramadan di singkuan lai tahu singkuk suka dibukakan selebar-lebarnya pintu-pintu surga. Ada yang memahami hakiki, ada yang memahami majazi. Kalau Allah paham tersalah lah. Kalau hakiki sama dibukakan pintu surga, kalau majazinya dibukakan peluang kesempatan seluas-luasnya di bulan Ramadan untuk melakukan berbagai macam masalah supaya dapat mengantarkan ke surga melalui pintunya. Apapun makna yang kita pilih, nanjaleh Allah telah persiapkan surga itu khusus untuk orang yang beriman. Lebih-lebih dibuka peluang besar di bulan Ramadan. Kau jolong saja Ramadan masuk lah ada guru kita nak mengaji itu satu mula. Jolong mula saja guru kita mengaji di bulan awal Ramadan. Kalau ada guru datang barangkali ikut ni bacanya salah satunya. Dibuka pintu surga katono. Iyalah. Wa'iddat lil ladina amanu, orang dipersiapkan untuk hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasul-rasul. Karena para rasul itu seruannya sama semua. Yang berbeda syariat. Seruan para rasul semuanya sama. Yang berbeda cuma syariatnya. Inti seruannya adalah untuk menyembah Allah. Sembah Allah, beriman kepada hari akhirat, berbekal dan bersiap-siap untuk itu. Sama. Beriman kepada Allah artinya sabana-mana kita meyakini, mempercayai, mengimani Allah. Dengan sampai hal kata ulama, mengimani wujudnya Allah. Wujud Allah itu wujud ada. Mengimani, meyakini, mempercayai itu adalah Allah itu adalah Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara, penjaga, pelindung, pendidik, pengasuh Allah. Mengimani bahwa Allah itu uluhiyah. Dia satu-satunya yang berhak disembah. Mengimani Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang husna dan yang sangat tinggi, utama. Iman kepada Allah. Mengimani kehidupan akhirat. Kalau Rasul adalah mengajak orang untuk beriman. Surga Allah persiapkan untuk itu. Zalika fadlullah. Senginyik. Zalika fadlullah. Itulah dia fadlu. Fadlu makna asal kelebihan. Kelebihan. Orang teriman adalah keutamaan dan karunia. Dzalika fadlullah, itulah karunia. Kelebihan yang Allah karuniakan kepada hambanya, yu'tihi, yang dia berikan kepada siapa hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberinya karunia, dapat ampunan dan surga, hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Maka jadilah kita orang beriman yang sebenar-benarnya, tambah-tambah, tukuk-tukuk, kuat-kuat, teguh-teguhkan iman itu. Dan jangan lupa beramal saleh. Sebab keduanya serangkai. Alladzina amanu wa amilus salih, serangkai. Baru dia diakui sebuah amal tu saleh kalau beriman. Iman tu membuahkan kepada
amal, tak bisa dipisah. No mangkua dua sok, dia dua pi. Kalau dua pi, tak mungkin tak bersok mentena. Jadi saling bakal lintin-pintin. Tahu lintin-pintin? Tak bisa lepeh. Bisa lepeh. Ti yu'tihi ma yasha, Allah berikan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Orang beriman dan beramal saleh, yang tercakup ke dalam kalimat takwa. Beriman dan beramal saleh la takwa orang itu. Tapi tak bisa orang beramal saleh kalau tidak berilmu. Bara banyak orang beramal sasik, salah, menyimpang karena tidak berilmu. Ujungnya ke jiwa, wallahu dzul fadlil azim. Allah itu dzu, pemilik. Dzu dzadi dzu, yang memiliki, pemilik, yang punya. Dia Allah itu dzu, dia memiliki, mempunyai al-fadlu, karunia, pemberian, anugerah yang sangat agung. Ini menunjukkan betapa karunia Allah itu luar biasa. Karunia Allah di antara lain ampunan itu termasuk karunia Allah. Surga termasuk karunia Allah. 2% yang sin dapat itulah dapat orang namanya al-fawzu. Anan al-fawzu keberuntungan. Dzalikal fawzul azim. Fawzul kabir. Fawzul mubin. Faqad faza fawzan aziman. Fawzan azimah. Aduh, keberuntungan yang sangat besar, keberuntungan yang agung, keberuntungan yang nyata. Ulaika humul faizun. Aduh, 3. Ampunan dosa, selamat dari neraka, masuk surga. Umumnya ayat-ayat yang berbunyi al-fauzu, umumnya ayat-ayat yang ujungnya berbunyi al-fauzul kabir, al-fauzul azim, al-fauzul mubin. 3 ampunan, selamat dari neraka, masuk surga. Tunya. Disko 2. Kalau kalian memperoleh ampunan masuk surga, itu namanya al-fadlu. Yang Allah karuniakan, Allah berikan al-fadlu itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Siapa yang menapik, faqad faza fauzan azima. Dia telah mendapatkan faza, keberuntungan sangat besar. Namanya fauzan. Kalau ada minantu suami anak nama fauzan, tinggal mengecek mereka nyoleh. Yo, udah abang kau dapat fauzan kau. Kalau dapat kau keceknya hendak beramal aja. Ada sebab ada orang bernama itu kadang-kadang tak bini namanya nama dapat fauzan, namanya tak fauzan. Amantulah kejiwa sebagai kau. Harilah siang kadang. Mudah-mudahan kita mendapat al-fadlu itu dan mendapat al-fawzu, sehingga di hari raya kita layak disebut dengan minal aidin wal faizin. Faizin orang yang mendapat keberuntungan, itu dapat ampunan dan harapan dapat surga. Tapi jangan cepatnya raya tiba. Capek dari tiba peluang untuk beramal dah berarti tinggal ya. Biarlah anak-anak tu nak cepet rayu, nak buat jangan cepet ke rayu. Sekian kejiwa pagi ini, semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.